Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita sejenak renungkan firman Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dari pagi hari, siang hari, hingga malam hari ini Tuhan. Tuhan, sementara kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus bagi kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami isi firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adapun nats renungan kita pada malam hari ini tertulis di Ibrani 11 ayat 1 dan 3. Kemudian kita lanjutkan dari ayat 13 sampai 19. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Pengharapan Kristiani, dengan subjudul yang saya ambil, Hidup Beriman Maka Kita Menjadi Milik Allah. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita lanjutkan kemudian ayat 13 sampai 19. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikian firman Tuhan. Nats ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya iman dalam kehidupan. Iman yang dimaksud di sini bukanlah ketaatan seseorang dalam menjalankan upacara-upacara keagamaan, melainkan percaya kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang dipakai adalah amen. Kita memakai kata amen sebagai penutup doa atau nyanyian pujian. Dengan berkata amen, maka kita yakin bahwa ada otoritas yang berkuasa penuh yang akan mendengar dan mengabulkan doa harapan kita tersebut, yaitu Allah sendiri. Menurut penulis surat Ibrani ini, iman merupakan kepastian yang mutlak bahwa yang dipercaya itu benar dan yang diharap itu pasti akan datang. Pengharapan Kristiani bukanlah pengharapan yang disertai kerinduan hampa, melainkan merupakan pengharapan yang bulat teguh. Apa yang merupakan tanda atau ciri orang beriman itu? Ada 4 ciri orang yang hidup beriman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka selama-lamanya hidup sebagai orang asing. Beberapa tokoh orang beriman yang disebutkan dalam Ibrani 11 ini, yaitu Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, dan seterusnya, mempunyai kesamaan, yaitu selama hidupnya selalu menjadi orang asing di tanah yang didiaminya dan selalu menjadi pengembara. Sebagai orang yang terasing tentu tidak nyaman karena dipandang rendah oleh orang lain. Demikian juga dengan kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus mengimani bahwa kita merupakan peziarah di dunia ini. Kita adalah warga surgawi. Tempat kita adalah bersama-sama dengan Tuhan Allah di kerajaan sorga, bukan di dunia yang fana ini.
Ciri yang kedua adalah orang yang beriman tidak pernah kehilangan penglihatan atau vision dan pengharapannya. Seberapa berat pun pergumulan orang-orang beriman, mereka tidak akan pernah kehilangan harapan. Seberapa lama pun harapan mereka akan menjadi kenyataan, seberapa jauh pun mereka akan melangkah, para bapa leluhur Israel tersebut tidak akan pernah berhenti berharap dan berjalan. Mereka hidup dalam pengharapan dan mati dalam pengharapan pula. Kemudian ciri yang ketiga dari orang beriman adalah orang yang beriman tidak akan pernah kembali ke titik awal meski apapun yang mereka alami. Bangsa Israel pada masa perjalanannya menuju tanah perjanjian seringkali mengeluh dan menuntut agar kembali ke Mesir karena terbayang dengan kenikmatan dan kenyamanan hidup pada masa itu. Namun para leluhur tidak merasa demikian. Apabila langkah telah dimulai, maka orang beriman akan terus melangkah sampai pada akhir tujuannya. Ciri orang beriman yang keempat adalah orang yang beriman sanggup maju terus karena dibayang-bayangi oleh hal-hal yang jauh di seberang sana. Seorang Kristen yang beriman selalu sanggup bertahan menghadapi segala kemulut dalam hidupnya, karena ia yakin dan percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang pasti dan bahwa ada kemenangan yang menantinya di depan sana. Layaknya seorang pelari maraton yang harus mempunyai daya tahan atau endurance selama perjalanannya, demikianlah hendaknya hidup kita bersama Tuhan Yesus, sehingga nantinya kita dimahkotai sebagai warga surgawi. Dalam kesempatan ini, izinkan saya bersaksi atas iman kedua orang tua saya. Sebagai seorang anak pelayan Tuhan, saya selalu diingatkan oleh orang tua saya untuk selalu bersandar pada penyertaan kasih Tuhan saja. Saya tahu persis bahwa sebenarnya penghasilan orang tua saya sebagai seorang pendeta secara logika manusia tidaklah cukup untuk menyekolahkan keempat anaknya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Namun, yang mama saya lakukan setiap kali menerima gaji dari ayah saya adalah mendoakannya sebelum dipergunakan untuk sehari-hari. Dan terpujilah Tuhan, akhirnya kami berempat dapat bersekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi dengan baik. Betapa ajaibnya kuasa Tuhan yang kami rasakan dalam keluarga kami. Akhir perenungan ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk merenung, apakah kita sudah hidup beriman? Apakah kita masing-masing sudah mempunyai ciri-ciri orang yang beriman? Mari kita temukan jawabannya dalam diri kita masing-masing. Biarkan Roh Kudus yang memelihara iman dan pengharapan kita, sehingga pada akhir kehidupan kita menjadi milik Allah. Amin. Demikianlah renungan dari Nats kali ini. Mari kita minta jamahan Roh Kudus untuk melengkapi pengertian kita akan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan mencurahkan Roh Kudus bagi kami Tuhan, sehingga firman yang kami renungkan pada malam hari ini menjadi rema, menjadi nats kehidupan bagi kami Tuhan, sehingga pada besok hari Tuhan kami percaya dan mengimani bahwa Tuhanlah yang menjadi milik kepunyaan kami Tuhan. Ampunlah segala dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat.